Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan aku, Argia Nurul Khairiyah dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan. Kali ini masih sama, kita akan belajar mengenai teks pidato persuasif. Namun, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ciri pidato persuasif, pada kesempatan ini, kita akan mulai membahas mengenai struktur pidato persuasif. Nah, kira-kira nih, ada yang sudah tahu apa saja strukturnya? Namun sebelumnya, aku ingin mengingatkan kembali kepada kalian, ada yang masih ingat apa saja ciri pidato persuasif? Ya, ciri pidato persuasif terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, pembukaan atau pendahuluan. Yang kedua, isi. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, langsung saja yuk belajar bareng-bareng mengenai struktur pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pernyataan posisi. Yang selanjutnya, pernyataan argumen. Dan yang terakhir, penguatan pernyataan posisi. Yang pertama, pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau sudut pandang yang diambil oleh penulis terhadap suatu persoalan. Maksudnya, apakah posisimu terhadap persoalan yang akan kamu bahas dalam pidato nanti? Nah, di sini kamu perlu fokus terhadap bagaimana cara membuat pernyataan posisi yang kuat. Nah, bahasan pernyataan posisi dapat berupa siapa sih yang akan diyakinkan? Lalu, apa yang akan diyakinkan untuk mereka? Misalnya, mengubah pandangan mereka atau mengubah perilaku mereka. Yang ketiga, jenis argumen apa sih yang menarik perhatian mereka? Nah, dan yang paling penting, apakah pernyataan tersebut sudah menyatakan posisi secara jelas? Yang kedua, pernyataan argumen. Pernyataan argumen bertujuan untuk meyakinkan audiensi atau pendengar. Nah, argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan. Contohnya, bukti pakar dan informasi statistik. Agar argumen efektif dan meyakinkan pendengar, kita harus menyertakan fakta pendukung. Contohnya, tabel, gambar, dan kutipan. Namun, penggunaan istilah yang kurang jelas maknanya sebaiknya dihindari nih. Nah, urutan argumen tergantung penulis, mulai dari argumen yang paling kuat atau mulai dari argumen yang paling lemah hingga ke yang paling kuat. Yang terakhir, penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi berupa simpulan berdasarkan argumen yang telah disajikan untuk memperkuat atau menyimpulkan pandangan pengarang. Nah, memperkuat pernyataan posisi dapat dilakukan dengan penggunaan suara yang berbeda, nada tinggi rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Argumen yang digunakan untuk memperkuat pernyataan posisi sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti, tidak hanya sekedar berdasarkan emosi dan intuisi. Nah, sampai di sini ada yang masih belum paham atau ada yang masih bingung? Jika ada yang masih bingung, bisa ditanyakan ke kakak ya. Jangan sungkan-sungkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu episode selanjutnya. Bye. Sampai bertemu lagi.